Halo para pecinta film, balik lagi channel gue, Gores Review. Kali ini gue mau mereview film yang berjudul Mr. Vampir 1. Film ini sangat recommended buat kalian anak tahun 90-an karena film ini penuh dengan nostalgia. Jika kalian suka dengan rekomendasi film dari kami, klik tombol like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Dan selamat menonton. Film dimulai dari seorang pengurus vampir Cina bernama Mancoy yang tengah memberikan sesajen dupa di kamar mayat. Untuk yang belum tahu, vampir Cina adalah mayat kaku yang diberdirikan menggunakan pakaian dinasti Qing. Mancoy juga menjaga agar api di depan vampir itu tetap hidup, karena kalau mati, maka vampir-vampir ini akan berkeliaran menghisap darah manusia. Saat sedang memberikan dupa di depan peti, Mancoy menyadari ada sekelebat bayangan di belakangnya. Lalu Mancoy mendatanginya, dan tiba-tiba saja Mancoy diserang oleh vampir. Mancoy pun kabur dengan panik. Saat terpojok barulah ketahuan bahwa vampir ini adalah Choseng, kawannya yang sedang menyamar. Karena api vampir tadi telah padam, maka kedelapan vampir itu pun bangkit untuk menghisap darah mereka berdua. Sudah pasti saja Mancoy dan Choseng kabur melapor kepada sang guru yang bernama Guru Gao. Langsung saja Guru Gao bersama Pendeta Tao pergi menuju TKP. Mereka berdua melukai jarinya dulu untuk kemudian menutup dahi si vampir agar mematung kembali. Usai membereskan semuanya, para vampir ini diberi kertas mantra di dahinya agar bisa dituntun kembali. Dan pada akhirnya, Pendeta Tao menggiring mereka menuju tempat yang semestinya. Keesokan paginya, Guru Gao mengajak Mancoy memenuhi undangan dari Tuan Yam. Setibanya di sana, saat duduk bersama Tuan Yam, datanglah pula putri cantik Tuan Yam yang bernama Ting Ting. Pada pembicaraan ini, Tuan Yam ingin Guru Gao membongkar lagi kuburan ayahnya, karena menurut peramal pribadinya, itu bisa mendatangkan hoki alias keberuntungan. Guru Gao agak ragu sebenarnya, tapi karena dipaksa dia tetap menyanggupinya. Keesokan harinya, Guru Gao beserta keluarga Tuan Yam melakukan upacara pembongkaran kuburan tersebut. Sambil membongkar, Guru Gao bertanya, bagaimana hubungan sang peramal dengan ayahnya Tuan Yam. Sebab Guru Gao curiga bahwa si peramal itu bukan sedang memberikan nasihat keberuntungan, melainkan hanya ingin memanfaatkan Tuan Yam saja. Mendengar penjelasan Guru Gao, Tuan Yam pun mulai ragu dan curiga atas saran si peramal itu. Tapi sayang, semua sudah terlambat karena peti mati ayahnya sudah diangkat. Tuan Yam menyesal dan meminta Guru Gao menguburnya kembali. Namun tentu saja itu tidak bisa sebab kuburannya telah hancur dan tak memenuhi syarat lagi untuk menjadi kuburan capung. Karena kasihan, Guru Gao menyarankan agar peti ayahnya ini dibawa ke kamar mayat di rumahnya saja dulu, sambil dipikirkan cara penguburan apa yang kira-kira cocok untuknya besok. Setelah semua orang pada pulang, Guru Gao menyuruh murid-muridnya untuk menyalakan dupa di tiap-tiap kuburan. Saat Choseng meletakkan dupa di atas makam gadis muda, tiba-tiba saja Choseng mendengar ucapan terima kasih dari dalam makam itu. Alhasil Socheng dan Mancoy pun lari. Di malam harinya, Guru Gao banyak melihat petanda buruk tadi siang. Guru Gao yakin tak lama lagi akan ada yang mati di keluarga Tuan Yam. Mendengar itu, Choseng dan Mancoy yang naksir pada putri Tuan Yam memohon pada gurunya agar berbuat sesuatu. Guru Gao pun menyuruh muridnya untuk mengambil tinta, pisau, kuas, dan lain-lain. Lalu Guru Gao melakukan ini. Lalu Guru Gao menyuruh muridnya untuk membuat garis-garis di seluruh peti tanpa terkecuali, menggunakan cairan sakti itu. Guru Gao takut mayat ini dulu matinya tidak ikhlas, karena kalau betul, maka dia akan menjadi vampir penghisap darah. Setelah itu, Choseng dan Mancoy sempat bercanda, dan insiden ini pun terjadi. Karena takut kena marah, Choseng pun buru-buru pulang naik sepeda. Tanpa sepengetahuannya, tiba-tiba saja ada hantu gadis cantik naik berbonceng pada Choseng. Dia nampaknya suka pada Choseng karena siang tadi sudah memberikan dupa. Karena kejedot, hantu ini pun menghilang. Di sisi lain, di kamar mayat, ayahnya Tuan Yam mencoba keluar dari bawah peti. Tapi dia gagal karena kesetrum garis mantra itu. Namun ayah Yam terus mencoba mendobraknya hingga pada akhirnya peti itu pun meledak. Kemudian ayah Yam pun pergi ke rumah Tuan Yam untuk membunuhnya.
Keesokan paginya, rumah Tuan Yam dipenuhi orang-orang dan polisi. Lalu kepala polisi bernama Wei menenangkan Ting Ting dan berjanji akan menangkap tersangkanya. Si Wei ini naksir berat dengan Ting Ting, padahal mereka itu sepupuan. Tak lama kemudian, Guru Gao pun datang untuk melihat jenazah Tuan Yam. Sadar ada luka cakar di lehernya, Guru Gao menyuruh kedua muridnya untuk mengecek keberadaan mayat ayah Yam di kamar mayat. Kemudian ada seorang yang bertanya apa penyebab kematian Tuan Yam. Secara spontan, Guru Gao menjawab bahwa Tuan Yam terbunuh karena cakaran di lehernya. Melihat jari Guru Gao yang berkuku panjang, tanpa pertimbangan si Wei ini langsung menuduh Guru Gao sebagai pembunuhnya. Saat hendak digelandang ke penjara, kedua muridnya datang dan bilang bahwa mayat ayah Yam telah menghilang, bahkan petinya pun ikut pecah. Guru Gao memohon izin pada si Wei untuk berbicara dengan kedua muridnya sebentar. Guru Gao menyuruh Choseng untuk membawa peralatan vampir ke penjara nanti malam, sedangkan Mancoy disuruh untuk mengawal Ting Ting putri Tuan Yam. Karena Tuan Yam dibunuh oleh vampir, maka secara otomatis dia juga akan berubah jadi vampir. Di malam harinya, di penjara si Wei memaksa Guru Gao untuk mengaku. Si Wei menancapkan besi panas bertuliskan preman ke perut Guru Gao. Tapi bohong, itu cuma simulasi. Lalu Guru Gao dimasukkan ke dalam sel. Si Wei minta besok subuh Guru Gao sudah harus mengakuinya. Sendirian di penjara, Guru Gao mengeluarkan kepalanya untuk mengecek apakah Tuan Yam sudah berubah atau belum. Tapi sayangnya kepala Guru Gao tersangkut di jeruji besi. Tak lama kemudian, Choseng pun datang dan mengeluarkan kepala gurunya itu. Kemudian Choseng menyerahkan seluruh peralatan vampir gurunya. Di saat bersamaan, Choseng melihat Tuan Yam bangkit dan menjadi vampir. Sontak saja, Guru Gao pun menyuruh Choseng untuk menempelkan kertas mantra ke dahinya. Meski takut, Choseng tetap menyanggupinya. Dengan bersusah payah, akhirnya kertas mantra pun dapat menempel ke dahi vampir. Secara otomatis, vampir Tuan Yam pun langsung mematung. Mendengar ada keributan, si Wei masuk lagi. Walhasil, Choseng pun bersembunyi. Lalu si Wei dan anak buahnya membaringkan lagi mayat pamannya itu. Lalu mengetahui ada yang bersembunyi, si Wei pun menyuruh anak buahnya untuk keluar. Si Wei girang karena mendapatkan mangsa yang terjebak. Si Wei juga tak sengaja mencabut kertas mantra pamannya itu. Saat si Wei hendak beraksi, kemudian inilah yang terjadi. Melihat si Wei diserang, Choseng pun berusaha membantunya. Si Wei kembali diserang. Dia melempar kunci penjara agar Guru Gao menolongnya. Namun kepala Guru Gao tersangkut lagi. Lalu Choseng memasangkan kembali kertas mantranya itu. Setelah berhasil keluar dari penjara, Guru Gao langsung melancarkan aksinya. Dan akhirnya vampir Tuan Yam pun lenyap terbakar. Sementara itu di rumah Ting Ting, Mancoy menjaga dan menunggu kehadiran vampir. Mancoy mengunci pintu tapi tetap saja didobrak oleh si vampir. Kemudian mereka berdua kejar-kejaran. Tak lama Guru Gao dan yang lainnya pun datang. Vampir yang kewalahan pun memutuskan untuk kabur. Usai si vampir pergi, rupanya Mancoy tergigit oleh si vampir. Akibatnya, Mancoy berpeluang berubah menjadi vampir juga. Tapi Guru Gao akan mencoba mengobatinya lalu menyarankan Ting Ting untuk tinggal bersama mereka dulu. Keesokan harinya, Guru Gao mengobati Mancoy dan menyarankannya untuk terus bergerak agar darahnya tidak beku. Mancoy juga diminta untuk bergerak di atas taburan beras ketan sebagai penangkal agar tak berubah jadi vampir. Namun karena beras ketannya habis, Choseng pun disuruh Guru Gao pergi untuk membelinya. Setibanya di pasar, karena pedagangnya curang, maka beras ketannya dicampur dengan beras biasa tanpa sepengetahuan Choseng. Lalu di malam harinya sepulang dari pasar, Choseng mendapati seorang gadis cantik yang hendak diperkaos. Walhasil, Choseng pun menyelamatkan gadis itu. Ternyata gadis itu adalah hantu yang kejedot di awal film tadi. Dia bernama Si Yuyu. Hantu perempuan itu pun langsung mengajak Choseng ke rumahnya. Dia memberi Choseng minuman yang telah tercampur anggur cap orang tua. Setelah nafsu Choseng berkobar, mereka pun berdua melakukan aksi mantap-mantap. Esok paginya datanglah Choseng membawa beras. Melihat ada cupang aneh di lehernya, Guru Gao bertanya semalam ada di mana dan dengan siapa. Choseng lalu menjawab seadanya lalu dia tertidur.
Di malam harinya, Guru Gao menuliskan sesuatu di tubuh Choseng. Guru Gao yakin kemarin malam Choseng bertemu dengan hantu gadis. Bangun dari tidur panjangnya, Choseng memohon izin pulang ke rumah. Guru Gao pun mengizinkannya dan diam-diam membututinya. Ternyata, Choseng kembali lagi ke rumah si Yuyu. Saat hendak berpelukan, tiba-tiba saja si Yuyu terpental akibat tulisan mantra Guru Gao di tubuh Choseng. Lantas Choseng pun menghapusnya. Sementara itu, Guru Gao mencoba melihat wujud asli dari si hantu cantik ini. Selanjutnya, Guru Gao memandikan pusakanya dengan cahaya bulan purnama. Saat Choseng dibuat tidur, Guru Gao masuk dan memulai pertarungan dengan si hantu cantik ini. Karena kewalahan, Xiuyu pun membangunkan Choseng dan menyihir penglihatannya. Walhasil, Choseng pun marah. Dia tak sadar bahwa yang dipukulnya adalah sang guru. Singkat cerita, Xiuyu berhasil meloloskan diri diiringi dengan badai lokal yang sangat dahsyat. Saat badai usai, Choseng menganggap dirinya sedang bermimpi. Lantas Guru Gao pun langsung menggamparnya. Setibanya di rumah, Guru Gao ngomel pada kedua muridnya yang gak berguna itu. Guru Gao pun berniat untuk membasmi si hantu cantik jika dia berani datang ke rumah ini. Guru Gao mengawal depan rumah, sedangkan Choseng dan Mancoy ada di dalam rumah. Mancoy pun panik saat jari-jari tangannya mulai tumbuh kuku layaknya vampir. Di waktu yang sama, Guru Gao mulai merasakan kehadiran si hantu cantik dan pertarungan keduanya pun terjadi. Sementara itu, Mancoy yang hampir menjadi vampir hendak menyerang Choseng. Mendengar teriakan Choseng, si hantu cantik pun ingin menolongnya. Tapi tetap saja Guru Gao menyerangnya. Saat hendak membunuh hantu cantik, Choseng pun melarang gurunya. Karena Choseng menganggap si Yuyu telah menyelamatkan nyawanya. Walhasil, Guru Gao pun melepaskannya. Kemudian Guru Gao masuk untuk menangani Mancoy. Dia heran kenapa ketannya tidak manjur. Setelah dicek, barulah terungkap bahwa ketan ini sudah tercampur dengan beras biasa. Keesokan harinya, saat sedang merawat Mancoy yang mulai sembuh, tiba-tiba saja si Wei datang melapor bahwa vampir itu telah masuk ke desa. Lantas bergegaslah Guru Gao ke lokasi tanpa ditemani murid-muridnya. Sesampainya di TKP, Guru Gao pun mengecek mayat korban vampir dan menyarankan agar mayat-mayat ini dibakar saja. Sementara itu, para murid yang sedang menyiapkan pertahanan tiba-tiba saja kedatangan vampir Ayah Yam. Mereka pun langsung masuk ke dalam rumah dan tak lama kemudian Guru Gao dan si Wei datang. Mengetahui vampir telah datang, Guru Gao menyuruh Choseng untuk ikut, sedangkan si Mancoy menjaga Ting Ting di dalam rumah. Sementara mereka mencari di luar, ternyata si vampir sudah ada di atas dan masuk ke dalam rumah lewat loteng. Walhasil, vampir pun melakukan serangan. Mendengar ada keributan, Guru Gao dan Choseng pun berupaya masuk ke dalam rumah. Tapi di sini si Wei dan Ting Ting yang panik memblokir seluruh pintu rumah. Tapi sayang seribu sayang, vampir ini masih bisa mendobraknya dengan mudah. Lalu Guru Gao dan Choseng yang berhasil masuk langsung melakukan serangan dan pertarungan dengan vampir pun dimulai. Di tengah keributan, si Wei membuka pintu agar mereka semua bisa kabur. Namun ia melihat banyak vampir. Rupanya itu adalah pasukan vampir milik Pendeta Tao yang hendak membantu Guru Gao. Pendeta Tao langsung menyuruh para vampir untuk menyerang vampir Ayah Yam. Tapi sayangnya, vampir-vampir ini tetap kalah juga. Vampir Ayah Yam akhirnya kalah juga saat Guru Gao, Choseng, dan Pendeta Tao saling bekerja sama. Dan film pun berakhir dengan adegan vampir Ayah Yam yang terbakar hebat hingga menjadi debu. Ya, itulah tadi akhir dari Mr. Vampir 1.